itu mukadimah itu awal itu harus buat kandidat itu harus apa namanya, harus matang lah itu namanya. Terus jurusnya juga dibilang apa, jangan terkondisikan dengan nama besar, dengan wah, jangan kondisikan seperti itu, jadi biasa gitu. Nah itu buat apa, buat mengkandidat itu memang harus ada rasa yang kandidat itu datang itu untuk apa, ya kan, bagaimana kita harus menjelaskan sesuai dengan apa yang kita punya. Pokoknya kalau kita berpegang prinsip makna itu sebetulnya udah selesai. Tapi kan mayoritas pada umumnya nggak pegang prinsip. Bukan berarti saya pegang prinsip, bukan. Saya belajar tetap dalam prinsip. Entah itu di organisasi, entah itu produk muatan daripada organisasi. Belajar sampai sekarang ya syukurlah nggak kembali seperti embel-embel tahun 80-an sampai 90-an. Ya pokoknya dari tahun 93 itu saya udah mulai fokus ke pencak SH gitu. Cari tahu untuk itu. Jadi jadi mendalami itu mulai 93 ya? 93 udah mulai ada. Ya udah mulai, bukan 93 sebetulnya 88 90-an itu udah mulai ada ketertarikan seperti itu aja. Dengan jurus SH. Belum, dengan omongan Pak Mas Hadi. Oh, baru motivasi. Contohnya aja mungkin pencak SH itu paling tua ini. Itu udah mulai apa ya? Kalau dulu langsung terang aja. Dulu seperti itu, di situ udah mulai pengen tahu. Kayaknya iya juga, cuman masa sih? Ya kira-kira seperti itu. Itu mandek ya, mandeknya itu tahun, berhentinya itu sama sekali nggak mengkandidat, nggak ngajarin kandidat itu tahun 97-an mungkin. Itu udah nggak sama sekali. 95 97 lah, itu udah nggak sama sekali. Itu pada waktu itu saya punya tempat latihan tuh boleh dibilang sampai 5 tempat. Ya udah ganti. Oh, Mas Tommy ngelatih. Iya, ya udah. Karena udah mulai ya itulah, udah mulai ada rasa ketertarikan. Dengan pertemuan Pak Mas Hadi yang tadinya cuma sekali-sekali, ya kan, sampai sering-sering. Oh, jadi sebelumnya Mas Tommy yang ngelatih pencak prestasi ya? Iya, pencak prestasi. Di mana aja tuh? Di Bangka? Ya di Bangka itu ada 2 tempat, terus di mana sana Cendrawasih. Terus di Semea mana tuh? STM penerbangan. Ya kira-kira ada 5. Itu boleh dibilang membutuhkan 10 tahun itu, dari 97 sampai 2007. Dan sebelumnya itu juga pernah beberapa tempat itu semacam 10 tahun itu semacam memberikan penyuluhan mengenai organisasi, penyuluhan mengenai latihan. Pada siapa tuh, Mas? Ya semua hitungannya, banyak lah. Maksudnya semua gimana? Ke daerah-daerah pada waktu itu, pokoknya setiap di mana tempat ya ada kumpulan beberapa orang ya selalu berbicara ya masalah organisasi begini dan sebagainya, artinya yang memberikan penyuluhan lah gitu. Nah, contohnya
Waktu itu berdirinya ranting itu 30 kadang. 30 kadang itu dalam arti kata aktif ya. Jadi itu ranting. Nah, ranting ini mengayomi kecamatan. Ranting itu satu kecamatan. Satu kecamatan. Misalkan aja satu kecamatan ada 3 tempat. Ya, itu berarti anggotanya harus 30 orang. 30 orang itu latihan pencak SH Minimal. Itu Itu tahun berapa tuh? Itu ya tahun 90-an akhir. Itu masih 30 Oh, iya. aturan dalam ADRT. Nah, nanti kalau ada tiga kecamatan itu baru minta cabang. Ada 3 kecamatan, ada 3 ranting sama dengan cabang. Ya, hal semacam ini sering sering ceritalah kepada mereka-mereka yang terutama yang sering lelean atau sering ketemu di daerah-daerah. Terus kalau misalkan kalau dari ranting itu sekecamatan itu kalau misalkan salah satunya ada di bawah 3 tahun kemudian ada di bawah hitungan 30, itu berarti SK-nya dicabut kembali. Berarti dia nggak punya suara untuk 2 tahun kemudian pemilihan kongres, pemilihan ketua umum. Tapi kenyataan biasanya kan nggak dicabut, Mas. Kenyataannya ya sampai sekarang berdiri ranting ya tetap aja direndam, nggak seolah-olah nggak ada kadaluarsanya. Padahal jelas dalam ADRT itu 30 orang, kalau sekarang kan 20 orang, kalau sekarang malah diturunin lagi tanpa mempertimbangkan yang 30 aja belum dijalanin, belum dicoba, kok udah merubah, belum dicoba lagi udah merubah. Nah, inilah keberadaan organisasi yang semestinya nggak seperti itu. Kan kalau organisasi berdasarkan rapat kongres, Mas. Iya, berdasarkan rapat kongres dan panduan apa yang ada di dalam ADART, bab-bab dan pasal-pasal yang ada. Pasal pendirian ranting ya kan. Terus pasal ADART dan sebagainya harus sesuai. Nah, sekarang belum dipelajari sudah dirubah, ya contohnya sebelumnya 30 ini belum jalan, belum dicoba bener apa bagainya, belum. 5 tahun kemudian diturunin lagi jadi 25, belum dicoba bisa apa enggaknya, diturunin lagi. Bahkan 1 orang di 1 cabang, 1 orang di 1 wilayah itu sudah dapat SK, boleh mendirikan ranting. Padahal yang dimaksud ranting, cabang, provinsi dan sebagainya itu sebetulnya figur sentral yang didata, seperti itu. Figur sentral yang didata, misal Pak Abdul Ghani sebagai guru besar di SMA Mataram, itu yang didata. Kemana Pak Abdul Ghani turun ilmu setia hatinya? Terus berkembangnya kemana? Ini yang didata. Semarang, siapa? Pak Kasa, siapa? Yang lainnya turunnya kemana? Ini yang didata. Figur sentral itu nggak bisa digantikan sama apapun. Karena figur sentral itu adalah guru. Waktu zamannya Yang Suro benar, hanya Yang Suro sendiri sebagai figur sentral. Tapi setelah Yang Suro wafat, terutama di dalam organisasi ini tetap ada figur sentral itu. Nah, figur sentral itu yang membawa keilmuan dari pendiri, dari King Abe Surodiwiryo. Ada contoh di Jakarta, ada Pak Mario. Di mana? Di wilayah
selatan. Ya itu yang dipegang. Turunnya kemana? Nah seperti itu. Pak Mas Hadi tidak melatih, betul. Karena yang ditunjuk sebagai pelatih Pak Mariun. Nah Pak Mas Hadi sebagai apa? Kadang tua, juru kecer, juru latih Pak Mariun. Saksi 1, saksi 2 Ahmad Suladi. Bisa juga yang lain. Nah ini yang didata seperti itu. Turunnya kemana? Seperti itu. Nah kalau Pak Mas Hadi pada waktu itu ngelatih, dalam arti kata ngelatih, dia ada tempat, ya didata juga. Tapi pada waktu itu tempat cuma satu, rumahnya Pak Mariun, ya itu boleh dibilang tahun 60 atau tahun 50-an, ya udah di rumahnya Pak Mariun dan di Jalan Bangka 1 itu. Nah kalau misalkan Pak Mas Hadi di sana melatih di Ciasem melatih, ya berarti 2 yang didata, tapi kenyataannya tidak. Artinya berarti Pak Mariunnya saja yang mengembangkan. Nah Pak Mas Hadi sebagai kadang tertua seperti itu. Dan kadang tertua ya tentunya bukan tertua dalam arti kata umur, tapi dalam segi keilmuan esa, yaitu penca, itu memang mumpuni seperti itu. Nah jadi inilah turun-temurun inilah yang harus didata sama organisasi, figur sentral, gurunya. Nah seperti itu. Kalau di Jakarta ada berapa orang tuh Mas yang khatam? Kalau khatam itu saya belum pernah lihat. Yang saya sering itu belasan itu udah muat, belasan lagu udah muat. Khatam doang ya, itu belum melihat. Karena dari berapa kali ya keceran itu, dari mulai 88 ya. Oh itu waktu setelah Mas Tommy ya. Tapi yang sebelum Mas Tommy ada nggak? Misalnya Pak Agasi gitu ya? Kalau sebelum saya mungkin masalah khatam Banyak ya? banyak hitungannya, hanya saja diteruskan apa tidak. Seperti itu. Kalau masalah khatam saya yakin khatam diteruskan apa tidak, bungkus tuntun sambung. Nah nanti kalau sudah diteruskan, direalisasikan apa tidak, ini bukti. Kalau masalah khatam murid sianu ya silahkan aja semua ngaku, tapi dicontoh enggak, ditiru enggak, direalisasikan enggak. Semua orang bahkan 2 kali ketemu Pak Munandar bilangnya muridnya Pak Munandar. Tapi apa yang direalisasikan dari itu? Tidak ada kandidat, embel-embel. Jadi kalau misalkan kita mau lihat sejarah dari tahun 72-an ya, tahun 72-an itu mulai bukan diperbolehkan mengkandidat, bukan. Dari Pak Mas Hadi saya tahu bukan diperbolehkan. Pak saya mau ngajarin ini. Ya udah nggak apa-apa, dipertanggungjawabkan saja. Yang penting tidak mengajarkan jurus SH, pencak SH. Cuman itu, dan tidak didata dalam organisasi ini. Jadi bukan kata nggak boleh atau enggak, silahkan boleh. Hanya saja tidak didata, ya hanya saja dipertanggungjawabkan secara pribadi, bukan secara kelompok organisasi. Yaitu omongan Pak Mas Hadi seperti itu. Yang kenyataannya sekarang